Selamat pagi Pak Edi, perkenalkan nama saya Keja Priscilla Santoso dengan NIM 073002400021 dari kelas TTA Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas saya yang berjudul Kajian dan Studi Kasus Pengelolaan Limbah Tambang. Memasuki latar belakang, industri pertambangan saat ini dihadapkan pada tantangan polarisasi yang tajam antara upaya peningkatan ekonomi nasional dan kewajiban dalam menjaga kelestarian ekosistem. Operasi penambangan ini menghasilkan volume limbah padat atau overburden yang sangat masif. Tanpa pengelolaan yang tepat, terdapat potensi kontaminasi dari mineral sulfida reaktif yang memicu risiko pencemaran air permukaan maupun aquifer. Oleh karena itu, penerapan kaidah penambangan yang baik atau good mining practice menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan industri ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah utama yang akan dibahas. Pertama, mengenai mekanisme pemisahan material berpotensi asam dan non-asam, agar dapat dilakukan secara akurat di lapangan. Kedua, mengenai sejauh mana efektivitas sistem pengelolaan air baik secara aktif maupun pasif dalam mereduksi kadar logam berat pada air asam tambang. Struktur pembahasan dalam presentasi ini akan dibagi menjadi tiga pilar utama, yaitu ada manajemen batuan yang mencakup karakterisasi geokimia dan juga strategi enkapsulasi. Lalu yang kedua ada mitigasi air asap tambang melalui teknologi sistem aktif dan pasif. Lalu yang terakhir ada kesimpulan serta saran untuk integrasi teknis yang berkelanjutan. Langkah awal dalam pengelolaan limbah adalah karakterisasi batuan penutup. Berdasarkan data komposisi massa yang ditampilkan, kita dapat melihat dominasi SiO2 dan Al2O3, di mana metodologi pengujian dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama yaitu analisis statis untuk menentukan net neutralization potential. Lalu yang kedua adalah analisis dinamis untuk mengidentifikasi laju oksidasi mineral sulfida secara periodik. Hasil akhir dari tahap ini adalah klasifikasi material menjadi potential acid forming dan non-acid forming. Kemudian, setelah diklasifikasikan, material PFV harus dikelola dengan metode enkapsulasi di area dump site. Nah, strategi isolasi ini bertujuan untuk mencegah paparan udara dan air hujan. Mekanismenya itu meliputi penempatan material PAV di PAF di zona internal atau inti timbunan yang kemudian dibungkus atau dilapisi oleh batuan NaF dengan ketebalan memadai. Nah, sebagian tahap akhir dilakukan penutupan dengan topsoil untuk mendukung vegetasi pasca tambang. Secara ilmiah, air asam tambang terbentuk dari reaksi oksidasi mineral sulfida, umumnya itu pirit dengan kehadiran oksigen dan air. Sebagaimana terlihat pada persamaan reaksi kimia berikut, di mana proses ini akan menghasilkan kondisi asam yang ekstrim dengan pH di bawah 5 yang memicu pelarutan logam berat berbahaya ke air. Aktivitas bakteri produksi sulfat juga berperan untuk mempercepat laju reaksi ini. Kemudian, untuk memitigasi air asam yang sudah terbentuk, kita dapat menggunakan teknologi pengolahan aktif, di mana metode ini melibatkan intervensi kimiawi dan mekanis secara langsung menggunakan reagen seperti kapur tohor atau soda kaustik. Nah, melalui unit pencampuran atau mixing tank, netralisasi asam ini terjadi secara instan. Keunggulan dari sistem ini adalah efektivitasnya dalam menangani debit air yang besar serta fluktuasi kualitas air yang drastis. Alternatif lainnya adalah teknologi pengelolaan pasif yang mengandalkan bioremediasi dan proses alami. Contohnya adalah penggunaan constructed wetlands atau lahan basah buatan dengan tanaman toleran asam, serta anasic limestone drains untuk menambah alkalinitas air. Meskipun prosesnya lebih lambat, sistem ini memiliki biaya operasional yang rendah dan sangat ideal untuk fase pasca tambang atau mine closure. Jika kita bandingkan, sistem aktif unggul dalam akurasi kontrol dan kapasitas debit membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Sebaliknya, sistem pasif itu lebih ekonomis dan juga ramah lingkungan, tapi memiliki kapasitas yang terbatas dan sangat tergantung pada kondisi alam. Nah, pemilihan sistem ini harus kita sesuaikan dengan fase tambang yang sedang berjalan. Sebagai penutup, saya merumuskan 3 saran strategis, yaitu yang pertama, memperkuat pilar karakterisasi geokimia sebagai dasar desain enkapsulasi. Lalu yang kedua adalah menciptakan sinergi antara teknologi sistem aktif dan pasif untuk menjamin kebutuhan baku mutu.
Kemudian yang terakhir adalah melakukan digitalisasi monitoring melalui sensor dan kabel untuk mempercepat respon mitigasi jika terjadi kebocoran fiber. Seluruh data dan teori yang disajikan dalam materi presentasi ini disusun berdasarkan referensi yang tercantum di daftar pustaka berikut ini. Demikian pemaparan presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah lingkungan pertambangan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.